manusia walau beragam, adil dicinta, semua sama di hadapannya. Kita sama sebagai anak bangsa, ada yang kaya dan miskin papa, bergandeng tangan dan bekerja sama, melangkah maju, bangun Indonesia, bergerak mewujudkan keadilan. Mari amalkan Pancasila, kita adil bangsa sejahtera. Mari berbagi penuh kasih cinta pada yang lemah, kecil dan papar. Mari amalkan Pancasila, kita adil bangsa sejahtera. Mari berbagi penuh kasih cinta pada yang lemah, kecil dan papar. Kita adil bangsa sejahtera. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali untuk Bapak Ibu Guru, para suster, serta anak-anak yang kami kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam pertemuan yang ketiga ini, untuk PKSN, yaitu menjadi umat yang berbela rasa. Pertemuan pertama kita sudah mendalaminya, kini kita akan memulai melihat kembali bagaimana masyarakat itu mau berbela rasa dengan orang lain. Khususnya dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita tahu bahwa bangsa kita ini sangat terpuruk ekonominya. Bagaimana keterbukaan kita sebagai umat untuk mau berbagi dengan orang lain? Kita bisa melihat, yaitu Gubernur Jawa Tengah, yaitu Ganjar Pranowo, bagaimana anak SD yang ingin memberikan perhatian datang kepada Bapak Gubernur untuk mau berbagi. Keterbukaan itu bisa kita tampilkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana Yesus datang dan hadir mau berbagi dengan kita. Dalam pertemuan kali ini, kita akan melihat kehidupan jemaat perdana. Bagaimana kita diajar untuk memupuk rasa solidaritas. Kita sebagai murid-murid Yesus mampu menyembuhkan orang lain dengan kita mau berbagi dengan orang lain. Rasa empati kita akan tampil dalam sikap dan perbuatan kita. Buah dari solidaritas atau berbela rasa adalah menyembuhkan. Sama seperti kehadiran Yesus di dunia ini membawa kesembuhan bagi orang lain seperti dalam kitab suci menyembuhkan orang kusta. Mari para suster, Bapak Ibu Guru, serta anak-anak yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita ikuti pertemuan PKSN yang ketiga ini. Suster, Bapak Ibu Guru, serta anak-anak yang terkasih, kita akan mulai pertemuan kita dalam permenungan PKSN yang ketiga ini. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas pertemuan kali ini, di mana kami diberi kesempatan untuk merenungkan sabda agar lebih memahami dan pada waktunya melaksanakan apa yang telah Engkau firmankan dalam kitab suci. Penuhilah kami dengan berkat-Mu, sehingga kami tergerak untuk hidup lebih adil kepada semua orang, tanpa memandang suku, agama, ras, ataupun golongan. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak.
Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa," berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Suster, Bapak, Ibu guru, serta anak-anak yang terkasih, dalam perikop Injil, Markus hendaknya menekankan bahwa sejak awal gereja perdana, jemaat Kristiani sudah memperlihatkan rasa solidaritas terhadap mereka yang sakit dan berkebutuhan khusus. Terhadap mereka yang sakit dan berkebutuhan khusus, dikisahkan kesembuhan dalam Injil dan diceritakan ada begitu banyak orang yang datang kepada Yesus sambil membawa orang-orang sakit yang sudah tidak berdaya. Hal itu bisa kita lihat dalam Markus bab 6 ayat 53 sampai 56 yang bercerita tentang kedatangan Yesus ke Genesaret. Yesus sudah dikenal sebagai pribadi yang istimewa. Orang banyak yang melihat Yesus tidak langsung pergi sendiri kepada Yesus. Dikatakan, maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus di mana saja kabarnya ia berada. Suster, Bapak, Ibu guru, serta anak-anak yang terkasih, dari kutipan singkat ini kita bisa melihat pribadi-pribadi yang tidak egois, yang mementingkan keperluan mereka saja, tetapi pribadi-pribadi yang berbela rasa kepada mereka yang lemah. Dalam Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai 12 yang akan kita bahas hari ini, peran aktif berbela rasa kepada mereka yang sakit semakin dipertajam lagi. Pada waktu tersiar kabar tentang kedatangan Yesus ke Kapernaum, orang banyak datang berkerumun sampai penuh sesak, bahkan sampai di depan pintu sehingga tidak ada lagi tempat. Yang menarik dari kisah tersebut adalah ketika orang banyak mendengar Yesus datang, mereka membawa orang-orang sakit bersama mereka. Diceritakan ada orang-orang membawa seorang sakit yang digotong oleh 4 orang.
Tidak dijelaskan dalam Injil Markus apakah orang sakit yang dibawa di hadapan Yesus adalah keluarga, saudara, atau sahabat dari 4 orang yang menggotongnya. Dari kalimat dari Markus, kita bisa melihat bahwa si sakit hanya pasif atau diam saja. Yang aktif adalah orang-orang yang membawanya. Dikisahkan bagaimana mereka dengan susah payah menggotong si sakit untuk dibawa kepada Yesus. Bahkan sebuah tugas mudah karena mereka dihalangi oleh orang banyak yang memenuhi rumah itu. Kesulitan dan hambatan yang mereka hadapi ternyata tidak mematahkan semangat dan usaha keempat orang tersebut. Mereka berjuang untuk naik ke atap rumah, membuka pintu kecil di situ, dan menurunkan si sakit. Persis di hadapan Yesus. Alhasil, Yesus menghargai iman mereka, baik iman si sakit maupun iman dari 4 orang yang bersusah payah membawa si sakit kepada Yesus. Bapak, Ibu guru, serta anak-anak yang terkasih, iman dan usaha yang gigih ternyata mengatasi semua rintangan yang dihadapi. Selalu ada jalan keluar bagi mereka yang percaya dan tidak menyerah terhadap segala kesulitan hidup. Yesus segera mengabulkan permohonan mereka dengan mengampuni dosa dan menyembuhkan orang yang sakit lumpuh tersebut, sehingga ia dapat bangun, bahkan mengangkat tilam bekas tempat tidurnya, serta berjalan keluar di hadapan semua orang yang hadir. Kisah si sakit yang disembuhkan oleh Yesus tidak berhenti sampai di sini saja. Dalam ayat 12 diceritakan, setelah orang banyak melihat karya penyembuhan itu, mereka semua takjub dan memuliakan Allah, katanya. Yang begini belum pernah kita lihat. Kuasa Allah yang dialami si sakit mendatangkan sukacita dan rasa percaya yang semakin kuat di tengah-tengah umat yang menyaksikannya. Suster, Bapak, Ibu guru, serta anak-anak yang terkasih, rasa solidaritas dalam membawa orang sakit dan berkebutuhan khusus adalah dasar dari berlaku adil, khususnya kepada mereka yang tidak bisa menolong diri sendiri dalam kisah tadi. Maka kita semakin diteguhkan bahwa sebagai orang beriman kita perlu saling menolong dan juga dengan rendah hati membiarkan diri kita ditolong oleh orang lain. Semangat ini janganlah pernah luntur di tengah-tengah komunitas beriman Kristiani, khususnya kita sebagai siswa-siswi SMP Santa Lucia. Karena inilah salah satu jati diri kita sebagai murid-murid Tuhan. Bapak, Ibu guru, suster, serta anak-anak yang terkasih, sebagai bahan permenungan atau refleksi kita, yang pertama, berdasarkan perikop di atas, bagaimana orang lumpuh dan orang banyak mengatasi halangan untuk sampai kepada Yesus. Yang kedua, apakah 4 orang yang membawa orang lumpuh mempunyai kepentingan pribadi masing-masing? Apakah mereka mempunyai pamrih? Yang ketiga, apa yang dapat kita perbuat bila melihat orang yang menghadapi kesulitan dan tidak berdaya? Keempat, kita juga sering bertemu orang yang mengalami kesulitan untuk mendekatkan kepada Yesus. Apakah yang dapat kita lakukan? Sebagai niat yang harus kita bangun dalam pertemuan BKSN yang ketiga ini, kita diajak untuk merenungkan secara pribadi, merumuskan hal-hal yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Salah satu contohnya adalah menyisihkan uang jajan kita untuk mau berbagi dengan orang-orang yang miskin dan terlantar. Jadi nanti anak-anak kami bisa melakukan niat ini dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu guru serta anak-anak yang terkasih, mulai dari pertama pertemuan kita hingga saat ini, sehingga kita sudah mulai merenungkan dan membangun niat, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Maha Pengasih, terima kasih atas bimbingan-Mu dari awal sampai akhir pertemuan ini. Banyak hal yang kami bicarakan dan seringkan bersama setelah merenungkan sabda-Mu dalam Injil Markus ini. Berilah kami kemampuan agar dapat berlaku solidar terhadap sesama kami, terutama bagi orang yang sakit dan berkebutuhan khusus. Dengan dasar solidaritas sebagai langkah awal, kami percaya akan menuju kepada tindakan berlaku adil. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara, Bapak, Ibu guru serta anak-anak yang terkasih, demikian pertemuan PKSM kita yang ketiga ini. Kita berharap semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu sehingga kita dapat berkumpul di sekolah kita yang tercinta ini. Kami merindukan anak-anak didik kami yang berada di rumah.